Soalnya urusan KPK galak, urusan penundaan pemilu galak. Iya, sampai sekarang pun saya juga masih kritis dan kelihatannya Presiden Jokowi nggak mempermasalahkan ya sikap kritis saya kepada Pak Jokowi maupun pemerintah. Sebentar, nggak takut itu kritis, terlalu kritis. Sekarang orang kritis itu takut karena demokrasi katanya dalam bahaya. Gaya saya beda dengan mereka kan, saya mungkin lebih belak-belakan, mungkin lebih asertif gitu ya, mungkin ya lebih suka ngomong apa adanya. Mungkin bagi sebagian orang ini terlalu kencang ngomongnya gitu kan. Kawan baik, Nur Iswan Channel. Bersama saya adalah Profesor Aziumardi Azra. Kalau kawan baik belum tahu, beliau itu Rektor Universitas Islam Syarif Hidayatullah. Rektor pertama. Rektor pertama ketika jadi universitas. Iya, jadi memang pertamanya saya jadi rektor dengan Kepres Pak Habibie itu tahun Oktober 1998. Itu masih IAIN ya kan. Ya. Saya diberi mandat oleh Pak Kures, rektor sebelumnya, untuk mengembangkan IAIN jadi UIN ya kan, ceritanya. UIN. Dan pertama di Indonesia. Dan itu kemudian berhasil 20 Mei 2002, jadi udah 20 tahun yang lalu ya kan. Dan kemudian 2002 sampai 2006, akhir 2006 saya jadi rektor UIN ya kan. Gitu. Jadi satu kali jadi rektor IAIN, satu kali jadi rektor UIN. Gitu ceritanya. Ceritanya gitu ya. 20 tahun yang lalu, udah lama ya. Jadi kawan baik milenial yang belum tahu, ini salah satu the living legend intelektual Muslim. Makanya harus kita dapatkan untuk kawan baik semua, dan sekarang adalah Ketua Dewan Pers. Iya. Yang pelantikannya agak tertunda-tunda. Sebetulnya Dewan Pers itu nggak ada pelantikan, ya kan? Karena apa? Karena Dewan Pers itu, ya, itu adalah badan yang mandiri, independen, vis-a-vis pemerintah ataupun yang lain. Yang lain itu maksudnya dari misalnya media, misalnya perusahaan media tertentu, enggak. Dia berdiri sendiri. Nah, tapi dapat Kepres dari Presiden untuk pemberhentian anggota Dewan Pers yang sudah selesai. Ya, periodenya itu 3 tahun. Yang kemarin itu adalah ketuanya itu Profesor Muhammad Nuh, mantan Menteri Pendidikan, ya kan. Jadi beliau itu tanggal berapa itu, 12 Mei atau 20 ya sekitar tanggal 12 Mei lah. 12 Mei 2022 ini ada turun surat itu Kepres dari Presiden memberhentikan Pak Nuh dan timnya, adalah semuanya 9 orang kan. Jadi memberhentikan dengan hormat karena udah habis masa jabatannya. Memang habisnya Mei? Memang habisnya bulan Mei. Mei 2022? Iya, tanggal 12 ya kan. Oh, jadi bukan, orang curiganya gini, dari terpilih sampai ke terbitnya Kepres itu jaraknya terlalu lama. Mungkin karena Kak Edi atau Profesor Edi terlalu vokal terhadap pemerintah. Ada juga yang khawatir begitu itu, tapi ternyata tidak, karena dalam Kepres itu yang memberhentikan Pak Nuh dan kawan-kawannya dengan hormat itu di bawahnya itu juga mengukuhkan ya anggota Dewan Pers yang baru terpilih. Itu ada 9 orang ya kan. Jadi nggak boleh kita berprasangka buruk, sengaja Kepresnya ditahan-tahan karena galak sama pemerintah. Iya, memang ada yang mengkhawatirkan begitu ya. Soalnya urusan KPK galak. Memang ya kan. Urusan penundaan pemilu galak. Iya, sampai sekarang pun saya juga masih kritis ya kan. Iya. Ya, jadi ada yang mengkhawatirkan tuh. Jadi akhirnya ya ternyata Kepresnya itu tetap turun, dan kelihatannya Presiden Jokowi nggak mempermasalahkan ya sikap kritis saya kepada Pak Jokowi maupun pemerintah ya kan. Sebentar, nggak takut itu kritis, terlalu kritis kan banyak. Sekarang orang kritis itu takut karena demokrasi katanya dalam bahaya. Jadi
kadang-kadang yang kritis-kritis itu ada yang dikerjain, ada yang dihalang-halangi untuk mendapatkan posisi tertentu. Saya itu sebetulnya ya tidak punya taruhan apa-apa. Saya bilang I am done. Ya, jadi saya itu udah selesai. Jadi kalau bersikap kritis tidak apa-apa. Maksud selesai itu? Selesainya itu saya dalam karir di birokrasi ya, karir misalnya di pemerintahan gitu. Kalau mau gitu, udah nggak masuk gitu ya. Mama udah selesai. Karena apa? Karena sebetulnya saya 18 tahun itu di dalam birokrasi lembaga yang itu milik negara. Misalnya ya kan, saya 2 tahun jadi wakil rektornya Profesor Quraish Shihab sebagai rektor IAIN ya. Saya wakil rektornya salah satu wakil rektor satu saya 2 tahun. IAIN itu kan lembaga negara, milik negara ya kan. Setelah itu kemudian saya menjadi rektor 2 periode 8 tahun. Itu udah 10 tahun ya kan. Ditambah lagi kemudian jadi direktur sekolah pasca sarjana itu juga 8 tahun. Udah ya berapa itu 18 tahun ya. Iya. Jadi Kemudian, kalau istilahnya ya, kalau jabatan ya udah iya. udah puncak karir Iya. lah. Kemudian pada saat yang sama saya merangkap jabatan waktu direktur pasca itu menjadi deputi di kantor wakil presiden waktu zaman JK SBY atau SBY JK. Okay. Jadi saya deputinya Pak Yusuf Kala sebagai wakil presiden ya kan masa SBY. Kemudian itu masa S1 lah ya. Iya. Kemudian masa Jokowi saya juga menjadi staf khususnya Pak JK. Yusuf Kala wakil presiden sebagai staf khusus bidang reformasi birokrasi. Jadi udah lama saya mau apa lagi ya kan di birokrasi itu udah lama. Jadi nggak khawatir lah. Iya. Jadi kita gini, nanti bab tentang perjalanan karir dan kilas balik sejarah pribadi lah kan. Iya. Itu nanti kita bahas yang sesi berikutnya. Okay. Tapi yang saya ingin pastikan, emang Dewan Pers sekarang independen? Menurut saya sih independen. Mungkin ya sebelum-sebelumnya mungkin ya, sebuah lembaga itu memang sangat tergantung atau terkait sangat dipengaruhi oleh pimpinannya, puncaknya ya kan. Dulu kan yang pernah pendahulu yang dari lingkungan akademisi ya intelektual itu kan pernah Pak Ikhlasul Amal pernah. Kemudian setelah itu Pak Bagir Manan. Itu kan dua-duanya rektor ya kan. Satu Pak Ikhlasul Amal dari UGM rektor, kemudian Pak Bagir Manan itu rektor Unisba ya kan. Setelah Pak Bagir Manan itu ada namanya Yosep Adi Prasetyo ya kan. Dia aktivis. Nah, setelah itu kan Pak Muhammad Nuh pernah jadi rektor ITS ya kan. Nah, jadi sangat dipengaruhi oleh karakter penampilannya masing-masing orang kan. Mungkin ada yang kalem-kalem model Pak Ikhlasul Amal ya kan. Atau model Pak Nuh itu lebih kalem dia. Mungkin gaya saya beda dengan mereka kan. Mungkin saya lebih blak-blakan lah. Lebih blak-blakan, mungkin lebih asertif gitu ya. Mungkin ya lebih suka ngomong mungkin kalau apa adanya. Mungkin bagi sebagian orang ini terlalu kencang ngomongnya gitu kan. Tapi itu memang seperti itu dan saya bukan baru dalam soal mengkritik itu sejak zaman reformasi ya. Zaman Pak Habibie udah bahkan bukan sejak zaman Pak Habibie, sejak zaman Pak Harto itu sudah berani, sudah mengkritik Pak Harto dan seterusnya itu ya. Tapi ini kan bersifat pribadi. Jadi, nah kalau saya di Dewan Pers itu memang lebih kelihatannya mungkin itu ingin menegaskan kembali itu. Dewan Pers itu ya. Yang mandiri atau independen itu ya? Iya. Karena sejarahnya, seingat saya Dewan Pers itu kan mulai tahun 68 dan ketua Dewan Pers itu adalah Menteri Penerangan. Itu iya zaman Orde Baru, tapi setelah zaman reformasi enggak. Kalau dulu ya memang ketua Dewan Pers itu ex officio Menteri Penerangan. Sekarang tapi, Menteri Penerangan kementeriannya aja udah nggak ada ya? Nggak ada, kita bubarin. Ya, bukan kalau sekarang kan Kominfo, macam begitu. Tapi kita kan bukan bagian, tidak ada hubungan struktural atau apapun dengan Kominfo, nggak ada. Ya, nggak ada ya? Putus ya? Nggak ada. Jadi hubungan kita hubungan konsultatif aja ya. Konsultatif itu maksudnya kita ngobrol dengan pejabat-pejabat tinggi di situ ya kan. Ya biasalah karena
ada isu-isu yang menjadi kepedulian, menjadi concern dari Dewan Pers ini juga terkait dengan Kominfo, misalnya penyebaran hoax, misalnya media sosial, itu kan Kominfo yang misalnya menurunkan atau men-take down itu ada akun-akun tertentu, ya kan, yang kurang bagus itu kan ya kita harus kerjasama dengan Kominfo karena kita Dewan Pers tidak punya alat dan tidak punya otoritas untuk bisa men-take down misalnya situs-situs yang merusak misalnya ya kan, itu kayak begitu. Oke. Tapi kan gini juga, walaupun di atas kertas disebutkan independen, tapi pemerintah atau penguasa sering dengan berbagai cara menjadikan organ apapun termasuk Dewan Pers sebagai kepanjangan tangan. Saya kira enggak, selama ini masa Pak Nuh juga enggak, walaupun Pak Nuh ya mungkin lebih kalem dibandingkan dengan saya, tapi setahu saya enggak pernah Dewan Pers itu menjadi perpanjangan tangan pemerintah, apalagi masa reformasi ya. Tidak pernah. Ya yang ada itu mungkin seperti yang tadi saya sebutkan itu, mungkin karena karakter ketuanya itu berbeda-beda, yang satu lebih kalem, yang satu mungkin lebih lebih vokal gitu ya, itu aja yang membedakan, tapi tidak ada itu usaha-usaha mengkooptasi dari pemerintah juga nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya buktinya walaupun saya kritis tetap aja keluar ke presnya ya kan, nama saya ada di situ. Iya. Ya buktinya seperti itu ya. Kan karena apa? Karena anggota Dewan Pers itu dipilih oleh 3 konstituen besar ya di dalam dunia pers kita. Yang pertama konstituen jurnalis atau wartawati. Nah, itu memilih 3 orang. Kemudian ada konstituen perusahaan pers. Itu juga ada wakilnya di Dewan Pers 3. Itu dipilih di antara mereka. Kemudian ada satu lagi konstituen itu adalah dari masyarakat, masyarakat sipil. Itu 3 orang juga. Nah, saya masuk ke dalam perwakilan atau wakil dari masyarakat. Itu. Ya. Itu yang milih wakil masyarakat itu siapa? Milih wakil masyarakat itu selama ini dalam kasus-kasus sejak zaman Pak Ikhlasul Amal dan seterusnya itu diminta oleh kawan-kawan di kalangan pers sendiri ya kan. Jadi itu diundang untuk ikut. Jadi mereka hunting sendiri ya kan. Ini Dewan Pers bukan lewat parlemen ya, enggak ya? Enggak. Makanya independen. Kita tidak ada misalnya harus ke DPR, kemudian dicecar oleh DPR, enggak. Kita ini dipilih oleh Dewan Pers itu. Dewan Pers, konstituen dunia pers, katakanlah begitu. Maksud saya gini, ada panselnya enggak? Panselnya itu ada, namanya BPPA, tapi dibentuk oleh pengurus sebelumnya. Dewan Pers sebelumnya. Jadi BPA itu apa? BPPA, Badan Penyeleksi Pemilihan anggota Dewan Pers. Ya. Badan pemilihan itu penyeleksi. Ya itulah pokoknya panselnya itu BPPA namanya ya. Nah, itu dia yang memilih ya kan. Mereka mengundang bahkan meminta Profesor Edi untuk daftar. Ya, umumnya rata-rata melamar ya kan, tapi dalam kasus-kasus tertentu diminta ya kan. Jadi seperti Pak Ikhlasul Amal, Pak Bagirmanan diminta. Dan saya kira juga Pak Nuh juga diminta ya. Jadi saya bilang sama mereka ketika mereka minta saya bilang saya sebetulnya udah seneng mau pensiun saya 3 tahun lagi ya kan sebagai guru besar. Sekarang 67. Jadi udahlah saya pengen tenang-tenang aja gitu kan. Kemudian saya bilang juga saya ini bukan job seeker ya kan. Bukan orang cari kerja saya udah banyak lah gitu. Tapi mereka kemudian tetap meyakinkan. Tetap minta saya, ya sudahlah kalau gitu saya berpikir mungkin udah jalurnya ke situ gitu kan. Nah kemudian saya terpilih kan. Tapi muncul itu yang tadi Anda bilang itu, jangan-jangan nih SK-nya ke presnya nggak keluar, nggak ada nama saya gitu. Itu beredar di mana-mana. Iya makanya saya hanya ingin dengar cerita itu ya kan. Saya bilang, saya ditanya itu misalnya sama Profesor Jimli, dia nelpon saya, katanya
Anda kok belum juga dilantik? Saya bilang kita nggak dilantik Dewan Pers itu. Dewan Pers nggak dilantik, tapi dapat SK dari Presiden, Kepres. Kepresnya belum turun, ya kan? Nggak tahu apakah turunnya, nggak tahu. Ya dia bilang, saya dengar katanya Anda mau digergaji ya katanya. Kalau itu saya nggak tahu, saya bilang begitu. Ya dia mau konfirmasi ke saya. Iya. Dia dengar isunya saya mau digergaji. Saya bilang saya nggak tahu kalau soal itu. Ya. Oke. Ya, tapi kita lihat aja lah nanti kalau Kepresnya turun apakah ada nama saya atau tidak. Gitu. Ya. Tapi ada juga. Ternyata ada. Terlintas itu tuh ada nggak? Jangan-jangan memang benar deh. Ada ya? Kawan-kawan yang meminta saya juga begitu. Bahkan dia bilang minta saya tiarap dulu, jangan komentar yang tajam-tajam dulu lah katanya. Supaya aman katanya. Para penasehat yang amat sangat berharap Profesor Edi jadi tiarap dulu lagi. Iya, saya bilang ya udah slow down dulu lah. Saya bilang waduh gimana? Nah, memang ketika saya lagi nggak ngomong ya slow down lah ya kan. Tapi begitu kawan-kawan jurnalis atau media nanya saya macam-macam mau nggak mau saya kan nggak bisa berbasa-basi gitu nggak bisa gitu. Okay. Jadi keluar juga pernyataan-pernyataan kritis itu tetap keluar gitu. Ya nggak bisa emang aslinya begitu. Nggak bisa ya. Tapi kita rehat dulu bentar. Jadi soal SK ini kan menarik. Maksud saya gini, itu organ independen. Iya. Kenapa juga mengharapkan Kepres keputusan presiden? Iya, mungkin untuk ininya itu bunyi undang-undangnya. Iya, memang menurut undang-undang pers yang dikeluarkan pada masa Pak Habibie nomor 40 tahun 1999 ya, memang begitu ada soal Dewan Pers di situ ya kan. Nah, jadi saya kira bagus aja sih kalau dapat SK dari presiden kan bagus. Jadi kuat, kedudukannya lebih kuat walaupun kita ini bukan lembaga negara, makanya bukan dilantik oleh presiden. Nggak ada pelantikan oleh presiden, yang ada itu cuma serah terima saja sertijab ya, serah terima jabatan. Itu saja tanggal 18 Mei kemarin itu aja. Tidak ada pelantikan ya, jadi dalam sertijab itu hanya diserahkan itu Kepres dari Presiden Jokowi. Gini, ada pikiran dalam tanda petik itu nakal tuh gini, kalau itu dia lembaga negara atau yang independen seperti BI, Dewan Pers, KPK, itu nggak perlu dilantik oleh presiden. Lawang mereka nanti yang mengawasi presiden kok. Ya itulah. Artinya pemerintahan ya kan. Kalau dalam kasus KPK itu lain ya. KPK itu kan setelah perubahan undang-undangnya, undang-undang KPK yang lama menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2019 yang saya ikut memprotes itu sampai diundang oleh Pak Jokowi ke istana, itu memang KPK itu sudah menjadi bahagian dari eksekutif. Oh. Jadi oleh karena itu ya presiden itu atasannya. Kalau presidennya bilang begini begitu ya mereka harus patuh ya kan. Walaupun kemudian kan saya waktu 57 staf KPK itu tidak bisa lolos TWK. Ya tidak lolos TWK. Saya kan bilang harusnya Pak Jokowi ini membatalkan TWK itu yang tidak Pancasilais gitu ya, mempertentangkan antara agama dengan Pancasila ya kan. Tapi Pak Jokowinya kan diam saja, sehingga akhirnya yang 57 itu tetap dipecat dan akhirnya kemudian dipungut oleh Kapolri kan. Ya itu jalan tengah. Jadi itu memang bagian dari eksekutif. Kalau Dewan Pers bukan bagian dari eksekutif, bukan juga bagian dari legislatif, bukan juga bagian dari yudikatif. Jadi memang mandiri. Tidak dapat anggaran dari pemerintah. Nggak dapat. Yang ada itu kontribusi dari pemerintah ada. Jadi ya bukan. Istilahnya ini mohon maaf. Enggak, berarti anggotanya nggak dapat honor dari pemerintah? Nggak dapat. Ya. Nggak dapat. Nggak dapat. Ya. Tidak bisa. Apalagi yang PNS seperti saya itu nggak boleh mengambil misalnya udah dapat dari UIN sebagai guru besar terus nanti ada lagi berdasarkan anggaran negara dari Dewan Pers itu kemudian dapat lagi ya kan gaji. Jadi, ya nggak bisa. Jadi saya memang belum saya terima itu, tapi kata
kata sekretarisnya di situ, dia bilang, Pak, nanti Bapak dapat honor, katanya, dihitung apa semacam apa itu berdasarkan kegiatan. Jadi misalnya 3 kegiatan atau 4 kegiatan, itulah dari situ yang kemudian dikasih bulanannya. Jadi saya hanya ingin memastikan, jadi Dewan Pers sama sekali tidak mendapatkan kucuran APBN? APBN tidak kontribusi, itu istilahnya itu ada dana dari pemerintah, tapi istilah yang dipakai itu bukan APBN berdasarkan APBN, tapi adalah kontribusi pemerintah. Melalui Kominfo? Iya. Jadi mata anggarannya dilewatkannya di situ? Iya, di Kominfo. Tapi istilahnya itu ya kontribusi dari pemerintah. Kontribusi, ya kan sama aja kayak. Iya, dan itu tidak memadai. Jadi oleh karena itu, karena memang bukan bagian dari pemerintah, maka fasilitasnya juga tidak sama dengan fasilitas komisi-komisi yang lain, komisi pemerintah. Misalnya kalau katakanlah Komnas HAM, Komnas HAM itu ketuanya itu disetarakan dengan eselon 1. Oleh karena itu fasilitasnya Kemri. Kalau anggota Komnas itu fasilitasnya adalah Innova, Kijang Innova. Nah kalau di Dewan Pers tuh nggak ada eselonnya, makanya mobilnya yang saya pakai sekarang mobil apa itu Mitsubishi Expander, Anda bisa bayangkan ya kan, dibandingkan dengan mobil saya pribadi yang sekelas dengan Fortuner, Nissan Terra itu kan sekelas dengan Fortuner ya kan. Dan bahkan sebelumnya saya dikasih itu mobil CR-V tahun 2015, Anda bisa bayangkan tahun 2015 sudah keluar lagi CR-V yang baru itu kan udah keluar 2015. Jadi waktu habis dilantik itu, iya, mobil pertamanya bukan dilantik, serah terima. Serah terima. Saya dikasih mobil CR-V itu plat merah, ya kan. Terus joknya itu sudah kusem, ya kan. Pokoknya kita melihatnya nggak memprihatinkan sekali dong. Ya saya sih nggak mengkomplain atau apa. Maksud saya kan ini kita bukan bicara untuk KED, tapi kita kan melihatnya dengan jernih bahwa sekelas Dewan Pers yang amat sangat penting untuk memandu opini masyarakat loh dan menyuarakan hati nurani rakyat, ternyata keadaan terkait itunya kok menyedihkan. Ya, memang kenyataannya begitu, tapi saya nggak bilang menyedihkan ya kan. Saya bilang tidak ada eselonnya. Jadi oleh karena tidak harusnya kan kalau mau eselonisasi, saya ketua itu harusnya kalau pakai eselonisasi itu ya fasilitasnya ya setara dengan Fortuner atau Camry ya kan, mungkin Camry yang hibrid gitu ya. Nah, itu. Tapi kan karena nggak ada eselonisasi, tidak ada mobil yang sekelas itu di Dewan Pers, yang sekelas Camry ataupun sekelas dengan Fortuner nggak ada, tidak ada. Oleh karena itu yang ada itu cuma mobil yang kalau di tempat lain di kementerian atau lembaga dipakai oleh direktur, tingkatan direktur ya kan. Boleh tahu nggak berapa kontribusi pemerintah untuk Dewan Pers setiap tahunnya? Kalau tahun lalu, kalau saya nggak salah sekitar 40 M. 40 miliar, 44 atau berapa lah. Ya, jadi itu cukup tuh. Itu pun sebagian besar ya untuk untuk pegawai di situ, pegawai di pegawai Dewan Pers itu ada yang ASN dan ada juga yang non ASN. Ada ASN? Ada. Itu kan dari Kominfo. Untuk memfasilitasi saja gitu. Berapa pegawai organik? Kalau nggak salah yang ya mungkin sekitar 40-an deh. 40-an yang ASN-nya sekitar 20-an dan kemudian sisanya itu ya pegawai tetapnya Dewan Pers lah kira-kira gitu ya. Iya, pegawai tetap tapi bukan PNS gitu. Balik lagi. Perannya ini kan kawan baik banyak yang nggak tahu gitu loh. Ada yang nggak tahu Dewan Pers ini kerjanya ngapain gitu loh. Memang yang begini ini jarang terungkap ke depan publik. Hanya saya aja yang mau mengungkapkan, berani mengungkapkan. Ini kan seperti mengungkapkan dapur sendiri ya, tapi memang faktanya begitu ya kan? Kita bukan ngomong kepentingan pribadi, tapi kepentingan kenegaraan dalam konteks organisasi. Nah, jadi kemarin nih saya potong ya, kita ngobrol di satu ruangan ketua Dewan Pers itu ya kan, ngobrol itu dengan beberapa teman. Saya bilang ini memang
kalau kita bandingkan, saya bukan komplain bukan apa ya kan, saya punya kos-kosan di Ciputat, kos-kosan saya itu tiap kamarnya ada toiletnya. Jadi nggak kalau di sini kan kita rame-rame Pak, saya bilang kan nggak ada ketua atau anggota-anggota Dewan Pers itu nggak punya privasi dalam soal mau pipis, mau wudhu. Ini kan katanya di Kebon Siri kan? Ya di Kebun Siri, Iya, itu kan iya. wilayah elit kan. Elit. Di sebelahnya ada Lemhanas, ada kantor wakil presiden, ada kantor Pemda DKI, DPRD gitu. Ya tapi itulah kenyataannya seperti itu. Tapi saya nggak komplain nggak apa, itu tidak menyurutkan semangat saya untuk terus berjuang ya kan. Kan kita Untuk memperjuangkannya, kepentingan pers. katakan lagi nih, ini harus diperjuangkan walaupun mungkin bukan untuk Profesor Edi ke depannya, tapi maksud saya itu pemerintah harus menaruh perhatian loh Iya. terhadap Dewan Pers Iya, itu, iya. karena dia yang memandu opini dan hati nurani masyarakat loh. Iya, Ya kan? Iya. Nah sekarang masuk ke tupoksinya Dewan Pers. Banyak yang bertanya, ini kerjaan Dewan Pers ini ngapain sih gitu loh? Iya, kalau yang lama sih ya misalnya memperkuat persatuan gitu kan. Membangun pers Indonesia yang sehat dan seterusnya lah, model-model gitu yang bersifat normatif. Oke. Ya, tapi saya menekankan misalnya yang pertama itu yang harus Berarti pembinaan dan pendampingan untuk pertumbuhan pers nasional lah kira-kira gitu ya? iya, kira-kira begitu. Nah, kalau saya beberapa kali mengatakan bahwa Dewan Pers dan Pers Nasional itu harus menjadi critical partners of government and society. Jadi menjadi teman yang kritis dari pemerintah maupun juga masyarakat. Yang dimaksud pemerintah itu adalah 3 cabang pemerintahan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, bagaimana sebagai teman kritis itu apa? Yaitu kalau hal-hal yang positif, yang baik, ya kita dukung, kita apresiasi kebijakan-kebijakan pemerintah atau DPR atau yudikatif, kita dukung. Tapi sebagai teman yang kritis, kalau ada hal yang melenceng ya kan, nggak pada tempatnya, merugikan kepentingan publik, kepentingan negara bangsa, ya Dewan Pers harus menyatakan itu, harus mengkritiknya lah gitu, menyampaikan pesan-pesan bahwa kebijakan-kebijakan seperti itu merugikan ya kan. Nah, itu, jadi itu tidak tercantum dalam dokumen Dewan Pers sebelumnya. Yang kedua yang juga saya tekankan adalah bahwa Dewan Pers ini harus membangun pers yang inklusif, ya kan? Dunia pers Indonesia yang inklusif. Inklusif itu maksudnya apa? Dengan perkembangan sains dan teknologi, pers konvensional itu tidak memadai lagi. Yang konvensional itu maksudnya koran, misalnya cetak, ataupun TV misalnya, itu udah konvensional. Yang tidak konvensional atau yang baru itulah adalah yang web-based journalism, web-based itu yang berbasiskan di web. Seperti ini channel Nur Iswan ini, ini kan web-based ini berbasis, tapi kan ya talk show, ada menganalisis berita dan macam-macam. Jadi ini nggak bisa kita keluarkan sebagai hal yang bukan pers atau jauh dari dunia pers. Nah, saya ingin merangkul ini semua ini dan kemudian mengajak, yuk sama-sama kita membangun dunia pers Indonesia yang sehat, ya, yang tadi itu di mana para jurnalisnya itu orang-orang yang tidak hanya mempunyai kemampuan kemampuan teknis jurnalistik, tapi juga mempunyai intelektualitas yang tinggi, punya tanggung jawab keindonesiaan, kebangsaan, misalnya tidak menyebarkan isu-isu yang hoax misalnya. Nah, itu kayak begitu itu. Jadi ini yang ingin kita kembangkan. Jadi saya ingin mengkonsolidasikan, ya, Dewan Pers mengkonsolidasikan dunia pers kita ini dalam menghadapi serbuan platform-platform dari luar negeri, ya. Mereka itu beroperasi menggunakan ranah publik di Indonesia, tapi kemudian hasil pendapatannya dibawa semua keluar, ya kan, nggak dibagi Indonesia sama sekali, ya. Kalau YouTube itu saya dapat cerita dari seorang raja media lah, bahwa video-video dia, ya kan, dari TV dia itu kalau dipakai sama YouTube itu dia dapat 55%.
Oh. Jadi dia dapat 55%. Jadi ada itu dari YouTube dia YouTube-nya. dapat. Ya. Iya. Jadi, nah ada yang lain-lain tuh nggak ngasih itu kan. Oh, platform yang lain. Ya, platform yang lain itu misalnya seperti Yahoo, Facebook, ya kan, Instagram, Google, itu enggak sama sekali, ya kan. Makanya kemudian ini menjadi masalah global, ya kan, yang disebut dengan publisher right itu hak penerbit. Nah, di beberapa negara udah dibikin undang-undang seperti di Australia bahwa yang memaksa gitu platform-platform internasional itu supaya membayar kepada royaltinya lah. Kepada pihak pemerintah lokal gitulah. Ya. Oke. Soalnya kan gini. Kan kalau dari uraian Kak Edi tadi tuh perannya tuh kan penting sekali ya. Oh, penting sekali ya. Dewan Pers itu. Tapi yang terdengar ke ruang publik itu Dewan Pers itu terdengar kalau ada perkelahian, perselisihan masuk ke Dewan Pers, dilaporkan ke Dewan Pers ya kan? Iya. Emang itu tupoksi utamanya? Oh, bukan, itu tapi memang itu yang menyita banyak waktu dari kawan-kawan anggota ya kan. Kan ada komisi-komisi termasuk komisi hukum ya yang menerima pengaduan-pengaduan terkait dengan pemberitaan ya tertentu ya kan, mungkin ya misalnya kasus banyaklah kasus pejabat dengan media tertentu ya kan, diadukan ke Dewan Pers gitu kan. Diadukan ke Dewan Pers gitu kan. Rata-rata itu setahun itu bisa sampai 800 kasus. Setahun? Iya, setahun. Pengaduan jadi dari satu pihak tentang kasus Dewan Pers. Yang masuk ke Dewan Pers itu yang diminta Dewan Pers membantu menyelesaikan itu sekitar 800-an. Jadi rata-rata 2 kasus sehari ya kan. Dan sebagian besarnya bisa diselesaikan dengan baik oleh Dewan Pers ya kan, melalui mediasi lah ya. 1-2 ada yang berakhir ke pengadilan ya kan. Nah, itu jadi itu. Kalau enggak kan berarti fungsinya Dewan Pers itu memediasi orang yang bertikai. Iya, memediasi yang bertikai karena misalnya mungkin salah kutip atau ukurannya, kadang-kadang di publik kita itu begitu, misalnya ada berita ya, misalnya narasumber itu dikasih kolom yang kecil, itu diprotes itu. Ya misalnya ya narasumber yang lain kolomnya besar misalnya. Narasumber yang satu ada fotonya, dia tidak. Itu ada yang begitu ada ya. Ada yang begitu, kasus seperti itu ya kan. Kalau kasus-kasus yang lain ya menyangkut kasus-kasus hukum, ada misalnya yang diduga terlibat dalam bisnis misalnya ya, bisnis pejabat tinggi misalnya terlibat bisnis misalnya kan, kemudian pejabatnya itu mengatakan bahwa ini nggak benar gitu kan, ini pencemaran nama baik misalnya. Kayak begitu itu kemudian masuk juga ke Dewan Pers gitu kan. Sebentar. Nah, soal pertikaian atau pengaduan itu kan itu justru yang membuat Dewan Pers sering terkenal kan. Ya tergantung dari kasusnya ya. Memang ada kasus-kasus yang biasa-biasa saja bisa diselesaikan, tapi biasanya kalau kasus itu misalnya melibatkan pejabat misalnya, atau misalnya melibatkan rakyat kecil misalnya, itu bisa. Nah, model penyelesaiannya itu kan dimediasi untuk saling bersepakat menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat lah itu, berdamai ya. Ya mungkin medianya kita minta misalnya bikin hak jawab, memuat hak jawab, minta maaf misalnya, kayak begitu itu. Dan biasanya media itu mau ya kan. Kalau nggak selesai? Ya kalau nggak selesai ya akhirnya mungkin mereka ada yang pengadilan ya kan. Oke. Ada, tapi ya nggak banyak kasus seperti itu. Rata-rata mereka mau ya didamaikan mau gitu. Ini berarti kayak ini udah berapa lama jadi sah? Iya, kalau sejak serah terima tuh. 3 bulan? Saya kira 2 minggu lah. Kan 18 Mei kemarin berarti wawancara eksklusif terpanjang dan terlengkap dengan Nulis One Channel. Iya, serah terima dari ketua atau anggota Dewan Pers 2019-2022 itu tanggal 18 kemarin, 18 Mei. Jadi baru 2 minggu lah gitu ya. Jadi kita eksklusif nih. Iya. Panjang lagi dan lengkap ya kan. Iya. Dan banyak hal yang
behind scenes ya, di balik layar yang mungkin orang nggak banyak tahu ya. Nggak, karena Misalnya tadi yang saya bilang di kantor Dewan Pers itu tidak ada toilet yang untuk personal tuh nggak ada, ya kan, ini siapapun. Pak Menteri Kominfo, tolong berikan perhatian dulu ini. Yang ada itu semua toiletnya itu adalah toilet rame-rame gitu kan. Yang saya bilang kemarin sama kawan-kawan itu ya. Saya punya kos-kosan, setiap kamarnya itu ada kamar mandinya, ada toiletnya, ya kan. Itu dari 44 atau 40 sampai 44 miliar, itu kan kontribusi pemerintah saja. Iya. Yang iuran dari pers atau Ada sumbangan juga ada. kontribusi dari swasta, dari pihak macam-macam lah, saya nggak usah sebutkan Sumbangan ya, itu tapi ya. ada sumbangan, biasanya dari dari perusahaan-perusahaan lah ya. Tapi tidak mempengaruhi ya Independensinya Dewan Pers kita ya. Oke. Ya kemarin malah saya ketemu dengan seorang mogul media, saya nggak usah sebutkan mogul media itu. Saya bicara, sebetulnya kita ketemu dalam soal bicara membahas mengenai sustainability of the press gitu kan, itu menghadapi serbuan platform-platform asing itu. Ya saya kemudian mengucapkan terima kasih karena dia memang tahun lalu memberikan sumbangan juga, donasi lah gitu ya, yang tidak mengikat gitu. Kita ingin sebetulnya memperjuangkan ini sesuai lah dengan harapan kita bersama untuk memajukan dunia pers kita yang berdaulat, tidak dikuasai oleh platform-platform internasional. Bersemangat dia mau meningkatkan sumbangannya, kontribusinya. Dengan syarat jangan mendikte Dewan Pers. Oh, nggak ada, itu tidak dikatakan ya. Jadi sama-sama paham lah gitu. Oh gitu. Saya kira dia juga nggak punya keinginan untuk mengarahkan Dewan Pers ya kan. Dan dia juga paham orang seperti Profesor Reddy emang bisa dipengaruhi. Iya. Kalau pas dengan pikirannya Profesor Reddy baru ya kan. Iya. Jadi nggak inilah. Saya kalau dalam soal itu mempengaruhi, saya optimis lah. Nggak itu kita ya. bisa menjaga independensi itu ya kan. Baik dari kalangan pemerintah maupun mitra-mitra kita dari pihak swasta, perusahaan yang ikut urunan juga membantu Dewan Pers ini, karena dananya nggak cukup ya kan, untuk kegiatan-kegiatan tuh nggak cukup ya, jauh lah. Karena kita misalnya melakukan pelatihan kewartawanan, katakanlah singkatnya itu, di 34 provinsi. Nanti kemudian habis itu ada ujian kompetensinya, ya kan? Itu 2 program yang berbeda gitu. Itu memerlukan dana besar ya kan. Iya. Ya jadi karena dengan begitu para jurnalis ini punya artinya sudah terverifikasi lah. Ya. Kalau jurnalis itu dan sudah terverifikasi, maka kemudian dia bisa berhubungan, bisa diterima oleh Pemda dan macam-macam itu. Nah. Ini di penghujung obrolan kita, Kak Edi, ada satu hal yang membuat saya tertarik untuk lebih mendalami. Apa itu? Dengan adanya sosial media, karena setiap orang menjadi kantor berita. Iya. Ya. Istilah saya tuh setiap orang menjadi kantor berita. Di sisi yang lain, ini sosial media, ini pers konvensional. Dan ini sebenarnya kalau saya lihat ini ada pertarungan yang sangat keras. Tapi yang pers nasional itu terikat dengan undang-undang pers. Iya. Ada regulasi yang mengikat mereka. Nah, kantor pribadinya sosial media ini kan sembarangan aja. Ya, makanya dia nggak ngerti cover both side gitu ya. Ya makanya saya. Itu gimana melihat fenomena itu? Menekankan inklusivitas itu, inklusivitas Dewan Pers dan dunia pers kita secara keseluruhan, inklusivitas pada kawan-kawan kita yang bergerak di media sosial ini, ya kan. Nah, memang saya mau sudah ada permintaan mereka ketemu dengan saya yang tadi. Bertemu bukan dengan saya, dengan ketua Dewan Pers lah, minta itu ada semacam aliansi web based social media, web based. Jadi ya kayak Anda ini, kayak Nur Iswan Channel ini kan malah kalau mau disebut lebih tegas adalah YouTube based
channel, ya channel. kan, YouTube based channel. Jurnalis lah, YouTube Ini based nggak bisa jurnalis. kita Kesampingkan. kita kesampingkan bahwa ini bukan karya jurnalistik. Saya bilang juga sama mereka, sama kawan-kawan di Dewan Pers, karena masih ada yang mungkin agak keberatan gitu. Saya bilang ini kan yang namanya web base atau YouTube base channel ini itu juga menurunkan, ada analisa berita, ada yang berita, ada juga talk show-nya soal politik, soal macam-macam. Itu nggak bisa kita ini ya. Jadi kita harus inklusif, kita rangkul semua mereka, dan nanti kita berikan kita jelaskan kepada mereka mengenai prinsip-prinsip jurnalistik 5W1H itu ya kan. Kemudian juga kode etik jurnalistik kita jelaskan gitu kan. Nah, baru kemudian ya saya kira kita bisa, mereka itu bisa terverifikasi sehingga terlindungi. Karena apa? Karena saya juga dapat informasi dari kawan yang bergerak di video di YouTube base channel itu, bahwa dia diintimidasi, ya kan? Pokoknya ada harassment lah terhadap dia dan narasumbernya. Oh, ya, dari masyarakat atau dari? Pokoknya dari pihak tertentu lah, yang melakukan harassment. Saya kira kalau cuma dari masyarakat sih biasa. Maksudnya nggak terlalu lah. Biasanya ya pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan lah, ya kan. Jadi mereka minta perlindungan kepada Dewan Pers. Kita pengen channel kita dilindungi, narasumber kita dilindungi, kita sebagai host juga dilindungi. Oke, saya bilang saya setuju. Kita harus memberikan perlindungan karena salah satu juga program utama kita itu adalah mencegah atau mengurangi terjadinya violence, kekerasan terhadap jurnalis, ya kan, terhadap media gitu kan. Itu kan kekerasan terhadap jurnalis itu kan masih ada, walaupun di Indonesia itu tidak separah di Filipina. Filipina kan parah sekali. Kalau di Indonesia ya masih ada itu, ada jurnalis yang mendapat harassment, ya kan. Harassment itu apa? Pelecehan. Iya, perundungan. Iya, perundungan lah. Mungkin lebih tepat perundungan. Jadi dirundung oleh misalnya pejabat atau dirundung oleh oknum polisi, ya kan. Ada oknum pejabat Pemda, ada oknum pejabat tinggi nasional, itu kan melakukan perundungan, ya kan. Jadi kita harus lindungi mereka dari kekerasan. Itu kan bisa kekerasan verbal, misalnya dia telepon channel itu, misalnya kayak Nur Iswan ditelepon oleh seorang pejabat mengintimidasi Anda, itu namanya kekerasan verbal violence. Jangan naikkan tayangan wawancara dengan ketua Dewan Pers. Itu verbal violence namanya. Itu juga nggak boleh. Ya, apalagi kalau physical violence, kekerasan fisik, lebih nggak boleh lagi. Jadi memang berarti ada rencana untuk menyusun program inklusivisme antara sosial media dengan pers. Oh iya. Konvensional. Itu saya mau merangkul mereka semua. Cocok. Jadi 2 tahap. Jadi pertama adalah YouTube base atau web base sosial media seperti ini. Itu ada banyak sekali lah. Kalau menurut ada kawan yang menghitung, katanya dia punya aliansinya itu ada 210, ya kan. Nah, ini kan harus kita rangkul lah, kita bicara lah bagaimana memperbaiki keadaan kalau mereka misalnya sering mendapat perundungan, ya kita inilah. Tapi kemudian pada saat yang sama kita minta juga mereka supaya mengikuti kaidah-kaidah jurnalistik, ya kan. Ya, betul. 5W1H, 5W itu apa? 1, what, apa sih kejadiannya, ya kan? Where, di mana kejadiannya, ya kan? When, kapan? Kemudian who, siapa pelakunya? Kemudian why, ya kan? Yang satu lagi bagaimana itu terjadi? Ya, semuanya itu. Karena memang saya juga mengamati banyak sekali media-media yang web base ini itu nggak mempedulikan itu, ya kan? Juga tidak mempedulikan kode etik, ya kan, jurnalistik. Nah, ini yang kita mau sosialisasikan. Jadi itu tahap pertama. Tahap yang kedua yang ingin kita rangkul itu adalah citizen journalism. Jadi mereka bukan web base, tapi misalnya ada kejadian dia foto, ya kan, karena setiap orang sekarang punya gawai dan dengan gawai itu bisa merekam kejadian apapun. Langsung diviralkan. Nah, ini harus kita rangkul juga supaya media-media, terutama media-media konvensional,
bisa mendapatkan berita-berita yang hangat, ya kan, dari lapangan, ya kan. Nah, itu maksudnya. Karena nggak mungkin sekarang ini, karena media-media yang konvensional ini udah banyak melay-off, sudah banyak mem-PHK karyawannya, jurnalisnya, sehingga kemudian terlalu mahal kalau misalnya setiap kejadian harus mengirim orang ke situ. Udah aja suruh orang sekitar. Tolong ya, orang sekitar ya. Nanti seperti kalau di BBC itu, bagi Anda yang bertempat tinggal di wilayah konflik, ya, apabila ada gini-gini, ya kan? Kan ada begitu tuh. Iya, sama kita kalau bisa ya kan kita panggil mereka, undang mereka per daerah misalnya, per provinsi, ya kan. Yang kita tawarkan aja, yang tertarik minat boleh ikut, untuk ya kan, menjadi istilahnya itu freelancer. Iya, freelancer atau ya semacam itulah, kontributor atau iya, apa kontributor, gitu. betul. Nanti kita kasihlah prinsip-prinsip jurnalistik itu, bagaimana cara melaporkan satu peristiwa, ya kan. Kemudian kode etiknya bagaimana, ya kan. Nah, itu. Jadi ya itu yang akan kita lakukan. Terakhir, Edi, ini kan udah lumayan juga ya kan ngobrol nih. Terakhir tuh, sebagai Ketua Dewan Pers, Kak Edi ingin dikenang dalam periodenya itu, ingin dikenang, kan ada masa bakti. Di penghujung periode itu, Kak Edi ingin dikenang sebagai anggota Dewan Pers seperti apa? Itu pertanyaan terakhir. Wah, saya tidak punya, biasanya sih dari dulu saya tidak punya ambisi atau punya keinginan seperti itu. Prinsipnya ya kita bekerja aja secara maksimal, ya kan, itu saja. Dulu juga waktu saya mimpin IAIN, ya saya bilang sama Senat, saya hanya punya mimpi-mimpi saja. Mimpinya itu mengubah IAIN jadi UIN. Apakah berhasil atau tidak, ya kita usahakan, mari kita berjuang bersama-sama gitu kan. Itu saja. Jadi saya nggak bicara. Jadi memberikan yang terbaik. Iya, berusaha maksimal gitu kan. Kalau dalam dunia pers ini, di dunia pers ini ya ingin membangun dunia pers yang bisa lebih kontributif lah untuk kemajuan bangsa, ya kan. Kontributif itu maksudnya kalau ada yang salah kritik, kalau ya ada yang benar dari langkah pemerintah, yuk kita dukung rame-rame gitu kan, begitu ya kan. Dan juga publik kita menjadi mitra kritis dari masyarakat kita, karena masyarakat kita juga perlu dikritik juga, misalnya tidak disiplin, ya kan, tidak berkeadaban, sembarangan, kemudian mudah juga lempar batu sembunyi tangan, misalnya juga suka tawuran, ya kan, kayak begitu itu, ya. Nah, ini juga harus kita ini perbaiki bersama. Terima kasih. Makasih. Kak Edi. Wawancara eksklusif pertama Ketua Dewan Pers yang panjang dan lengkap. Terima kasih, Kak Edi. Makasih. Jangan lupa subscribe Nur Iswan Channel dan viralkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.